Ketika saya mempelajari filsafat, buku-buku yang saya baca itu selalu menyebutkan kata reasoning. Dan Epictetus juga menjelaskan bahwa kita itu memiliki faculty of reasoning atau kemampuan untuk beralasan. Karena kemampuan tersebut Epictetus menjelaskan adalah kemampuan yang Tuhan berikan hanya kepada manusia. Maka dari itu, kita harus menggunakan kemampuan tersebut sebagai cara kita untuk meyakini atau mengimani adanya Tuhan. Dan ini adalah perjalanan saya memaknai hidup ala Stoikisme. Ketika saya membaca buku, terutama buku-buku filsafat ya, buku-buku Stoikisme, selalu ada yang namanya kata reasoning gitu ya, reasoning. Sebenarnya kan kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, reason itu adalah sebuah alasan. Tetapi ketika kita membicarakan filsafat di dalam bahasa Indonesia, maka reasoning sini diterjemahkan sebagai akal atau nalar, gitu ya, nalar atau akal. Tetapi ketika saya berpikir apa itu nalar, apa itu akal, gitu ya, dan bagaimana cara memakainya, cukup rumit bagi saya sendiri, gitu ya. Bagi saya sendiri cukup rumit dan cukup sulit untuk menerjemahkan lalu melakukannya. Tetapi ketika saya menggunakan kata reasoning sendiri, itu bagi saya lebih mudah. Dan itulah mungkin alasan kenapa kita harus menggunakan akal dan nalar kita. Untuk apapun gitu ya. Ketika kita mempelajari sesuatu, terutama mempelajari ilmu yang diterjemahkan atau yang dijelaskan oleh bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, maka ya kita artikan saja kepada arti yang kita sendiri pahami gitu ya. Ketika saya memahami reasoning itu sebagai alasan, maka akan lebih mudah bagi saya untuk mempraktekkan apa itu yang namanya hidup dengan filsafat gitu ya. Karena hidup berfilsafat ini adalah hidup yang menggunakan alasan. Kenapa saya melakukan ini, misalkan. Kenapa saya merekam diri saya sendiri ngomong di depan kamera lalu upload ke YouTube. Atau kenapa saya bekerja, kenapa saya minum. Itu semuanya memiliki alasan. Dan kita tahu alasan kenapa kita melakukan sesuatu. Tidak seperti binatang. Binatang itu hanya memiliki impuls gitu ya, hanya memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, dan setiap jenis binatang memiliki perilakunya masing-masing, dan yang bisa menjawab kenapa mereka melakukan itu hanyalah kita sebagai manusia yang memperhatikannya. Ketika binatang itu merasa lapar, ya yang mereka lakukan adalah makan. Dan mereka makan yang memang keluarganya makan gitu, family-nya makan. Ketika kucing sukanya makanan yang berbau amis seperti ikan, ya maka mereka makannya ikan. Dan kita tidak bisa menanyakan kepada kucing, kenapa sih kamu memakan ikan gitu ya? Tidak bisa kan? Mereka ya makan saja apa yang mereka biasa makan dari ibu, bapak, neneknya gitu. Tetapi kita sebagai manusia, kita tahu kenapa kita makan. Oh, kita lapar, kita makan. Dan kita pun tahu alasan kenapa kita memakan makanan spesifik gitu ya, seperti kenapa kita makan sayuran, karena kita ingin mendapatkan fiber. Kenapa kita makan daging? Karena kita ingin mendapatkan protein. Kenapa kita tidak boleh makan lemak? Karena lemak itu tidak baik untuk kita. Dan itu adalah alasan yang kita tahu dan
kita pelajari. Dan itulah kemampuan yang hanya dimiliki oleh kita manusia. Dalam stoikisme itu menerjemahkan bagaimana caranya kita harus hidup atau kenapa kita hidup, gitu ya. Semua ajaran di dalam stoikisme itu mengajarkan kita bukan hanya untuk hidup, tetapi bagaimana cara hidup. Apa alasan kita hidup? Apa alasan kita untuk hidup? Dan itu yang saya coba untuk pikirkan, kenapa kita manusia itu diharuskan untuk hidup. Ada satu jawaban yang bukan paling baik sih sebenarnya. Ada jawaban yang disampaikan oleh Marcus Aurelius di dalam bukunya Meditation. Jadi dia itu menuliskan bahwa setiap pagi itu dia merasa kesulitan untuk bangun, untuk menghadapi harinya, untuk bangkit dari tempat tidurnya setiap pagi gitu ya. Dia memiliki kesulitan, tetapi dia berpikir kenapa dia merasa sulit? Kenapa? Alasannya apa? Alasannya apakah saya ingin hidup nyaman, kata dia? Apakah saya ingin hidup comfortable di atas ranjang, di bawah selimut yang hangat? Tetapi kata dia, ya memang saya ingin mendapatkan kenyamanan, tetapi bukan itu tujuan manusia hidup. Tujuan manusia hidup itu untuk bangun dan melakukan pekerjaannya sebagai manusia. Sama seperti binatang. Tetapi kita tahu alasannya kenapa. Kenapa kita tidak boleh berleha-leha di atas kasur setiap pagi? Karena kita manusia, kita harus hidup, kita harus bekerja sama seperti makhluk-makhluk lainnya, kata Marcus Aurelius. Dia bilang coba lihat lebah sudah bekerja di pagi hari, mencari madu, memberikan kepada ratunya. Lihat binatang-binatang lain, burung, dia bilang. Karena semua makhluk hidup di dunia ini itu diciptakan untuk bekerja, untuk melakukan. Tetapi hanya manusia yang tahu alasan kenapa kita melakukan sesuatu hal. Lalu apa alasannya? Kenapa kita harus bekerja? Kenapa kita harus bangkit dari atas kasur setiap pagi, padahal kasur itu nyaman dan segala macam? Karena kita harus bekerja, harus memenuhi kebutuhan hidup kita, yaitu makanan, minuman, dan kebutuhan primer kita gitu. Sebagai manusia untuk apa? Untuk bertahan hidup. Intinya itu untuk bertahan hidup. Kenapa kita hidup? Lalu kenapa kita bekerja? Jawabannya adalah, alasannya adalah untuk bertahan hidup. Bukan untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi untuk bertahan hidup. Itu saja. Itu artian atau alasan yang bagi saya sangat menyadarkan saya gitu, bahwa kamu harus hidup, kamu harus bangun, kamu harus bekerja, karena kamu harus bertahan hidup. Kamu harus bertahan hidup. Karena pada dasarnya saya dulu itu mencari arti kenapa sih kita tuh harus hidup ya. Padahal saya tuh merasa kalau hidup saya tuh sulit gitu ya. Sulit, susah, dan tidak menyenangkan gitu ya. Tetapi bertahan hidup itu memang tidak menyenangkan, tidak akan membahagiakan, dan akan sulit.
memang stoikisme itu membicarakan kebahagiaan itu, tapi kita harus tahu bahwa, dan saya juga harus paham bahwa kebahagiaan itu adalah proses, bukan tujuan. Saya tahu bahwa manusia itu tugasnya untuk bekerja, untuk bertahan hidup, maka yang harus saya lakukan ketika saya bertahan hidup, ketika saya bekerja, ketika saya bersosialisasi, maka yang harus saya lakukan adalah berbahagia dengan apa yang saya lakukan. Kenapa saya harus berbahagia? Toh kalau nggak bahagia pun kita harus tetap bekerja, kita harus tetap bertahan hidup. Kita harus menghadapi kesulitan. Kita harus menghadapi dunia yang kejam. Gitu ya. Ketika kita tidak bisa bahagia, ketika kita atau saya tidak bisa melakukan itu dengan kebahagiaan, maka hal-hal tersebut akan terasa lebih berat. Akan terasa lebih berat. Dan hidup pun akan terasa lebih berat. Jadi kita itu memiliki kemampuan reasonings. Kita itu memiliki, atau manusia itu memiliki faculty of reasonings. Kenapa kita bertahan hidup, atau kenapa kita hidup, untuk apa kita hidup? Kita hidup untuk bekerja. Kenapa kita harus bekerja? Karena kita harus bertahan hidup. Itu adalah tugas manusia. Lalu, kenapa kita harus bertahan hidup ketika hidup kita itu tidak bahagia? Ya memang yang namanya bertahan hidup itu adalah hal yang sulit. Hal yang sulit. Lalu untuk melakukan hal yang sulit, kita tidak perlu mengeluh. Kita tidak perlu merasa hidup ini sulit. Yang harus kita lakukan adalah kebahagiaan. Kenapa? Alasannya kan reasoning. Kenapa kita harus bahagia? Toh ketika kita tidak bahagia pun, kita tetap harus bekerja dan harus bertahan hidup. Maka untuk mendapatkan hidup yang baik, kita harus bertahan hidup dan melakukan pekerjaan kita untuk bertahan hidup dengan bahagia. Itu mungkin yang bisa saya dapatkan, karena kebahagiaan itu adalah kendali atau sepenuhnya berada di dalam kendali kita sebagai manusia. Tidak ada yang bisa memaksa kita untuk bahagia, tidak ada yang bisa memaksa kita untuk bersedih. Tidak ada. Hanya kita yang memiliki pikiran tersebut. Hanya kita yang bisa mengendalikan either kita bahagia melakukan sesuatu atau tidak bahagia melakukan sesuatu. Apakah hidup kita bahagia ataupun tidak, itu berada di dalam kendali kita. Bukan berapa banyak uang yang kita miliki, bukan berapa bagus pekerjaan yang kita miliki, bukan berapa baik pasangan yang kita miliki, bukan berapa baik keluarga yang kita miliki, tetapi pilihan kita sendiri. Apa yang kita miliki sekarang mungkin diinginkan oleh orang lain. Padahal kita merasa hidup kita itu sucks gitu ya. Hidup kita itu tidak baik gitu ya. Tidak baik, kita merasa tidak baik karena ya kita memilih untuk merasakan hidup kita itu tidak baik. Jadi kita harus pikirkan lagi apa alasan kita hidup, kenapa kita melakukan sesuatu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita harus memiliki alasan untuk melakukan sesuatu. Karena ketika kita tidak menggunakan alasan, ya kita binatang sama dengan binatang-binatang lainnya. Gitu aja mungkin ya untuk episode kali ini. Terima kasih.